Halo semuanya, perkenalkan namaku Ladina Sela Putri Ayati dari IKA Strada Indonesia. Nah, untuk video kali ini, yuk kita ulas mengenai beberapa tokoh penting yang ada di Indonesia, baik dari tokoh politik, tokoh kesehatan, dan juga tokoh bisnis. Kita kasih clue untuk tokoh politik adalah tokoh yang akhir-akhir ini diberikan sebuah sebutan yaitu The Kingmaker. Nah, siapa tuh? Nah, yang kedua ada tokoh kesehatan. Tokoh ini merupakan dokter di balik lahirnya fatwa halal donor mata. Nah, untuk tokoh yang ketiga, tokoh bisnis itu adalah si anak singkong yang berhasil mendirikan Trans7. Nah, untuk lebih lanjutnya, yuk bahas video kali ini. Nah, sekarang kita bahas satu persatu mengenai tokoh-tokoh tersebut. Yang pertama adalah tokoh politik, yakni tokoh yang saat ini mendapat julukan sebagai The Kingmaker adalah Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, di mana beliau ini merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia yang menjabat dari tahun 2014 sampai tahun 2024. Bapak Joko Widodo ini merupakan satu-satunya presiden yang bukan dari kalangan elit politik. Beliau juga bukan dari kalangan militer Indonesia. Beliau ini dulunya adalah seorang anak dari keluarga menengah ke bawah di mana ayahnya merupakan penjual bambu dan ibunya adalah ibu rumah tangga. Dulunya beliau ini mengawali pendidikannya dari SD, di mana SD tersebut merupakan sekolah dasar untuk kalangan menengah ke bawah. Dalam kesehariannya, beliau ini untuk mencukupi kebutuhan sekolahnya, yakni jadi ojek payung, lalu menjadi kuli panggul, yang kemudian jadi pedagang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, mewarisi keahlian dari ayahnya, pada usia 12 tahun beliau sudah bekerja sebagai penggergaji. Pak Jokowi ini sudah mengalami 3 kali penggusuran pada rumahnya. Faktor inilah yang memengaruhi cara berpikir beliau pada saat harus menertibkan pemukiman warga pada saat beliau menjadi wali kota Solo. Dengan kemampuan akademis yang dimiliki oleh beliau ini berhasil masuk ke Fakultas Kehutanan yang ada di Universitas Gadjah Mada. Nah, kesempatan ini dimanfaatkan oleh beliau untuk mengetahui mengenai struktur kayu dan juga pemanfaatannya. Beliau ini berhasil menyelesaikan masa pendidikannya dengan judul skripsi yaitu studi mengenai pola konsumsi kayu lapis pada Kodia Surakarta. Saat lulus, beliau kerja di perusahaan BUMN, yaitu pabrik kertas yang ada di Aceh. Namun, pada saat itu beliau merasa kurang nyaman pada pekerjaannya sehingga beliau pulang, yang kemudian beliau ikut kerja di bisnis pamannya. Kemudian, pada tahun 1988, beliau mendirikan CV sendiri, yakni CV Rakabu, di mana ini merupakan perusahaan mebel yang diberikan nama Rakabu adalah berasal dari nama anak pertamanya, yakni Mas Gibran Rakabuming Raka. Karena pada saat itu ada beberapa pembeli yang tidak membayar dagangannya, maka beliau mengalami penurunan dalam CV-nya. Nah, pada tahun 1890, beliau berhasil diberikan pinjaman oleh ibunya sekitar 30 juta untuk membangun kembali bisnis tersebut. Kemudian, pada saat inilah beliau berhasil bertemu dengan pria asli Perancis, yakni Bernard Saint, di mana pria ini adalah pria yang memberikan nama populer yang hingga saat ini dipakai oleh Bapak Jokowi, yakni nama Jokowi itu berasal dari pria ini, karena waktu itu saat membeli kayu, pria asal Prancis ini bingung ketika diberikan nama Joko, karena pada saat itu beliau berpikir bahwa nama Joko itu udah pasaran, sehingga beliau bingung dalam membedakan antara Bapak Joko yang pertama dengan Bapak Jokowi ini. Atas kejujuran beliau dan kegigihan beliau berhasil mendapatkan kepercayaan untuk datang ke Eropa, di mana kesempatan ini beliau manfaatkan untuk datang ke Eropa, yang kemudian beliau menemukan sebuah kota di mana kota tersebut terlihat sangat rapi dan juga bagus, dan inilah faktor yang melatar belakangi beliau untuk bisa masuk ke dunia politik. Beliau ingin ketika beliau masuk ke politik, beliau menjadikan kota Solo ini menjadi kota yang bagus seperti yang menginspirasinya di Eropa. Nah, kemudian pada tahun 1900
beliau ini masuk ke dunia politik, di mana pada saat itu beliau masuk ke dalam partai PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diketuai oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, yang kemudian partai ini adalah partai yang mengusung beliau mulai dari pertama masa politiknya sampai beliau menjadi presiden. Nah, kemudian pada tahun 2005 beliau ini berhasil menjadi wali kota Solo. Beliau menjadikan kota Solo sebagai kota yang damai dan juga kota yang rapi. Beliau ini juga berhasil menata perdagangan yang ada di Monumen 45 Banjarsari. Itu tanpa memaksa, beliau berhasil melakukannya. Nah, beliau ini menerapkan prinsip yaitu nguwongke uwong atau memanusiakan manusia. Nah, dalam masa kepemimpinannya, beliau berhasil memperkenalkan yakni bis Trans Solo, di mana bis tersebut adalah bis yang karakternya yaitu batik Solo. Nah, di mana sekarang kota Solo merupakan kota batik. Pada tahun 2012, beliau berhasil menjadi Gubernur DKI Jakarta, yang kemudian pada tahun 2014, beliau berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia sampai tahun 2024, yakni 2 kali masa jabatan. Ada beberapa perubahan yang dibawa oleh Bapak Jokowi untuk memajukan Indonesia, yakni yang pertama adalah pemerataan infrastruktur yang dulunya hanya di dalam Pulau Jawa, sekarang sudah di luar Pulau Jawa. Ketersediaan infrastruktur ini merupakan modal utama Indonesia untuk menjadi negara maju, bukan hanya negara berkembang saja. Infrastruktur memberikan dampak multiplier untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Kemudian menciptakan lapangan kerja baru sehingga peredaran uang itu bukan hanya ada di kota saja, namun bisa masuk ke desa. Yang kemudian juga memperbaiki jaringan logistik pada petani atau nelayan seperti itu. Nah, kemudian ini juga memberikan akses yang bagus untuk rumah sakit yang ada di daerah desa yang dulunya harus ke kota itu melewati beberapa jam yang panjang, sekarang sudah bisa ditempuh dalam beberapa jam saja. Nah, pembangunan infrastruktur ini merupakan pondasi utama untuk menjadikan Indonesia maju, yang kemudian yang kedua nantinya akan dilakukan pembenahan dalam sumber daya manusia, yang kemudian kita akan melakukan agenda besar lain yakni inovasi dan juga teknologi. Nah, kemudian keberhasilan yang kedua yakni keberhasilan Indonesia dalam melakukan hilirisasi, di mana pada tahun 2020 Indonesia melakukan ekspor nikel atau bahan mentah yang dulunya hanya mencapai 17 triliun yang pada saat ini sudah mencapai 450 triliun. Menurut Bapak Jokowi ini, kunci kesuksesan sebuah negara adalah menjadikan negara tersebut menjadi negara yang maju. Sehingga beliau berharap untuk presiden selanjutnya ini tetap melakukan hilirisasi pada negara Indonesia. Perubahan yang ketiga yakni adalah meratanya seluruh ekonomi yang bukan hanya ada di kota saja, tetapi merata sampai ke desa-desa. Faktor yang keempat yang berhasil diubah oleh beliau adalah surplus neraca perdagangan, di mana ini sangat penting dalam menangani hutang sebuah negara, di mana Indonesia sudah berhasil melunasi hutangnya di IMF atau organisasi internasional yang mengenai masalah keuangan. Nah, sekarang kita bahas mengenai tokoh yang kedua, yakni dokter yang berhasil melahirkan sebuah fatwa halal mengenai donor mata. Nah, beliau adalah Dr. Haji Ainun Hasri Besari. Beliau merupakan istri dari Presiden ketiga Republik Indonesia yakni Bapak B. Habibie. Nah, Ibu Ainun ini merupakan seorang dokter lulusan dari Universitas Indonesia yang kemudian beliau bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sebagai asisten dokter anak. Nah, kemudian beliau menikah dengan Bapak B.J. Habibie yang kemudian beliau diboyong ke Jerman karena Bapak Habibie bekerja di Jerman, yang kemudian Ibu Ainun ini rela meninggalkan karirnya sebagai dokter demi ikut suaminya. Beliau membuktikan dedikasinya yang besar sebagai perempuan yang peduli akan kesehatan. Beliau memperjuangkan hak-hak para tunanetra di Indonesia bisa melihat kembali. Beliau ini mendirikan sebuah bank mata yang dimana pada saat itu menjadi sebuah pro dan juga kontra, karena sejatinya bank mata itu sudah ada sejak tahun 1968, namun belum bisa
membantu banyak orang karena belum adanya pengaturan mengenai halal ataupun haramnya pada MUI. Nah, dan beliau ini juang keras agar mendapatkan halal MUI karena beliau ingin sekali membantu orang-orang yang tunanetra di seluruh Indonesia. Dan perjuangan beliau ini berhasil dianggap tidak ada gantinya. Beliau jasanya tidak dapat dibeli dengan apapun. Jasa beliau ini dikenang oleh banyak orang. Salah satunya adalah Nila Muluk, yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia menjabat pada tahun 2014 sampai 2019. Berkat jasa dan dedikasinya inilah nama beliau berhasil dijadikan sebuah rumah sakit yang ada di Gorontalo. Namun semasa hidupnya beliau ini menderita penyakit kanker ovarium yang dimana beliau sempat 9 kali operasi. Beliau meninggal tahun 2010. Nah, selanjutnya yang ketiga kita akan membahas mengenai tokoh yang dijuluki sebagai si anak singkong berhasil mendirikan sebuah Trans TV. Nah, jadi Chairul Tanjung ini merupakan anak dari sebuah keluarga sederhana. Dan ini adalah penyebab beliau dijuluki sebagai si anak singkong. Lalu menjadi orang sukses menurutnya adalah sebuah mimpi. Namun, berkat usahanya yang bekerja keras, beliau berhasil menjadi orang sukses tersebut. Nah, pada masa kecilnya, ayah beliau ini hanyalah seorang jurnalis di media cetak yang terbilang cukup kecil pada saat itu. Dan media cetak tersebut harus ditutup karena tidak samaan dengan penguasa pada saat itu. Terpaksa harus berhenti bekerja pada saat itu. Keluarga beliau menjual rumahnya yang kemudian beliau hanya tinggal di sebuah kamar losmen yang sempit dan pada saat kuliah beliau ini mulai dengan menjual buku yang kemudian menjual kaos dan juga menjadi jasa print-printan atau fotokopi. Nah, semua usaha ini beliau lakukan bukan hanya untuk pengalaman, namun beliau melakukan semua ini untuk mencukupi semua kebutuhan kuliahnya. Hanya tidak sampai di situ saja, beliau ini juga mendirikan sebuah toko yang di dalamnya menjual peralatan laboratorium dan juga kedokteran. Namun, usaha beliau ini bangkrut. Kemudian, beliau berhasil mendirikan sebuah bisnis mengenai sepatu dari Italia, yakni ekspor, dan ini berhasil terjual sebanyak 160.000 pasang. Namun karena perbedaan visi dan juga misi kepada temannya, beliau keluar dari bisnis tersebut. Berbekal dari bisnis yang sudah beliau lakukan bersama teman-temannya, beliau berhasil mendirikan sebuah bank, yakni Bank Mega di Para Group yang dulunya adalah Bank Karman. Para Group inilah yang berhasil menjadikan beliau sebagai seseorang yang sukses. Beliau melebarkan sayapnya yang kemudian dan bisnis inilah sebagai cikal bakal beliau di CT atau Chairul Tanjung Corp. Nah, kemudian beliau berhasil membuka bisnis di supermall yang ada di Bandung, yakni pertokoan. Nah, tak sampai di situ, beliau juga mendirikan sebuah bisnis di bidang multimedia, di mana ini merupakan stasiun TV yang sampai saat ini menjadi stasiun TV swasta yang unggul di Indonesia, yakni Trans TV. Beliau juga Menteri Perekonomian yang ada di Indonesia pada saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2014, di mana beliau menjadi sebuah ketua Komite Keuangan Nasional. Nah, dari tokoh-tokoh tadi kita bisa menyimpulkan bahwa meskipun kita berasal dari keluarga yang sederhana, kita juga bisa mencapai kesuksesan tersebut. Keadaan kita pada saat ini bukanlah suatu hal yang perlu kita sesali, karena kita pada saat ini bisa jadi adalah keadaan yang diinginkan oleh orang lain di luar sana. Suksesan tidak bisa diraih dengan instan dan juga tidak bisa diraih dengan mudah. Oleh karena itu, kita memerlukan semangat dan juga kerja keras serta pantang menyerah dalam menghadapinya. Kita juga harus membangun relasi yang banyak. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Bye.